Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Harjo di Padepokan Budi Harjo sambil ingusan. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik, kopinya ini segede segede gajah ini, 1 kiloan. Wow. Ada yang nanya tentang ini ya, TikTok ya, TikTok segala macam. Walah, saya harus cek dulu nih, karena saya sendiri belum tahu isu TikTok ini apa yang rame-rame, Pak Budi. TikTok rame-rame. TikTok dilarang ya, dilarang untuk apa sih dilarangnya? Dilarang untuk jualan ya. Bukan jualan ya, apa yang sih yang dilarang, bingung juga ya. Tapi bilang ya, gini dulu ya soal TikTok. Setiap generasi itu punya platform yang berbeda-beda. Saya generasi Facebook, setelah sebelumnya Friendster ya. Friendster hanya ada sejenak, kemudian Facebook. Jadi saya masih generasi Facebook. Biasanya mahasiswa saya itu adalah generasi Instagram, di bawahnya Instagram. Tapi saya juga punya Instagram dong, supaya tahu apa sih sebetulnya ya. Jadi saya generasi Facebook dan Twitter tuh bersamaan, terus kemudian di bawahnya Instagram. Twitter dan Instagram bersamaan generasi berikutnya tuh ya. Mahasiswa saya segitu. Berikutnya lagi generasi adik-adiknya adalah generasi TikTok. Saya sering nanya ke orang-orang, teman-teman saya, kamu punya TikTok nggak? Enggak. Kalau saya punya gitu. Ya supaya tahu aja ya apa sih ya yang membuat TikTok gitu ya. Terus saya juga nanya ke mahasiswa saya, kalian punya TikTok nggak? Nggak juga gitu. Oh, ternyata nggak juga ya. Jadi memang ada generation gap gitu ya antara Facebook ini TikTok. Oke lah ya. Jadi ada yang bilang, wah TikTok isinya anak-anak alay, anak-anak kecil. Ya memang lah, itu kan karena generasinya beda ya. Tapi 10 tahun yang lagi nanti TikTok akan generasi yang sudah dewasa, beda lagi. Facebook generasi orang tua, super tua. Nah, di dalam TikTok tentu saja setiap generasi ininya beda ya. Musik beda ya setiap generasi. Kalau dulu rock and roll dilarang ya, terus generasi berikutnya mungkin hip hop segala macam ya. Sekarang generasi sekarang juga beda lagi musiknya. Nah, atensinya juga beda ya. Kalau dulu mungkin panjang-panjang, karena buku ya, kalau buku panjang. Terus kemudian teknologi mulai membuatnya menjadi lebih banyak yang bisa diakses, sehingga menjadi attention-nya itu lebih sedikit ya. Dulu zaman saya itu 17 menit ya maksimum attention. Jadi orang-orang seperti saya itu attention-nya 17 menit. Jadi kalau ngajar di atas 17 menit pun mulai kelimpungan ya. Nggak bisa tuh ngajar 1 jam ngomong, capruk 1 jam, nggak mungkin. Berarti setiap 17 menit harus ada break. Setidaknya ada break lah ya. Atau kalau bisa materinya dibuat jangan sampai 17 menit. Jadi kalau saya memberitahukan mahasiswa saya, kalau presentasi itu 17 menit lah, jangan lebih. Kasih waktu 20 menit, jangan lebih 17 menit. 15 sampai 17 menit. 17 menit tuh enak lah, pas. Berikutnya lagi kalau kita lihat turun ya. 17 menit turun. Dan sekarang kalau kita lihat attention kalau di TikTok tuh kan ya ada berapa detik ya, 15 detik, 30 detik, terus nanti ada 3 menit ya. 3 menit, berarti 3 menit ya. Menjelaskan sesuatu tidak boleh lebih dari 3 menit. Nah itu ya. Kemudian di dunia itu ternyata cara orang berbisnis juga beda. Dulu zaman saya berbisnis jual beli itu harus lewat toko ya. Karena zaman saya dan sebelumnya, karena ada ketakutan barangnya palsu, barangnya jelek, kualitasnya yang ukuran yang nggak pas segala macam. Jadi membeli sesuatu tuh harus dilihat, dipegang, setidaknya dilihat gitu. Muncullah jualan online. Jualan online kan buku dulu yang masuk ya. Ntar dulu. Kalau buku kan sebetulnya nggak perlu dilihat ya. Jadi kalau zaman saya dulu buku masih dilihat-lihat, karena selain buku yang dilihat tuh sebelahnya ada buku lagi, mungkin beli buku sebelahnya. Tapi buku tuh masih pengen dilihat ya, di baunya dirasa gitu ya. Tapi kalau itu dibuat dalam bentuk digital kan juga nggak harus ya. Jadi bisa ya. Jadi makanya itulah mulailah si Amazon lari ke sana ya, buku, karena itu adalah sesuatu yang tidak perlu
Tidak harus dipegang-pegang. Kalau kaos sepatu kan harus dicoba ya, ukurannya jangan-jangan nggak pas. 7 merek itu menjadi 7 mereknya lain kan ukurannya beda ya. Terus kaos juga warnanya hitam tapi bahannya kan bisa beda ya, dia harus dipegang. Kalau dilihat sini kan nggak bisa bahannya. Jadi itulah ya. Terus masalah logistik lagi. Kalau beli sesuatu kan dikirim butuh waktu lama. Padahal kita pengen maunya beli baju sekarang, dia dapatnya sekarang, nggak mau nunggu seminggu lagi. Dulu logistik lama ya. Sekarang logistik cepat banget. Beli kaos sekarang kalau tokonya sama-sama di satu kota ya bisa langsung dikirim pakai motor ya, langsung pakai Gojek ya, digojekin atau digrabin langsung sampai ya bajunya. Jadi logistik udah nggak ada ini. Pembayaran juga gitu, dulu harus pakai kredit card kan tidak ada pembayaran elektronik yang lain-lainnya. Transfer ATM mulai ada tapi ribet ya. Kalau saya ingin membeli sesuatu, beli sesuatu terus harus transfer ke ATM. Di tengah jalan itu ya mau pergi ke ATM membayar tadi ada mie bakso, beli dulu mie bakso, lupa tadi mau beli apa. Ntar yang lain nanti dulu lah, ini mie bakso dulu nih kayaknya enak gitu ya. Sehingga makin susah. Nah sekarang barang-barang ada tersedia online, pembayaran logistiknya aman, nyaman segala macam. Beli notebook pun sekarang ya harganya jutaan, nggak takut ya, karena logistik semakin aman, semakin hebat, semakin hebat. Pembayaran pun bisa pakai macam-macam. Saya udah pakai ini ya, GoPay ya, saya pakainya tuh. Mau bayar 800.000 pun pakai GoPay gitu ya. Luar biasa ya. Mau bayar 2.000 perak GoPay. Nah, ini memungkinkan. Sehingga orang-orang beli online. Saya sendiri termasuk yang beli akhirnya online juga. Apalagi generasi yang muda. Yang sudah lahir pun sudah semuanya digital, jadi nggak masalah. Nah, mulailah platform-platform e-commerce mulai masuk akal ya. Adanya toko yang sekarang ngetop yang dua besar ya, Tokopedia dan Shopee ya. Yang lain-lainnya di bawahnya dari dua itu. Ya, jadi mereka yang merajai. Orang beli di e-commerce. Nah, mulailah muncul misalnya masalah perpajakan, segala macam jual belinya gimana. Maka toko-toko pun yang offline ya, toko-toko yang toko beneran mulai terancam oleh platform e-commerce ini. Ya bayangin aja ya, kalau saya mau beli kaos kaki ya sekarang, kaos kaki, misalnya kaos kakinya berapa? Yang murah ya 20.000 katakan ya. Kalau saya harus pergi naik mobil, parkir, ngabisin waktu, parkirnya, bensin, segala macam ya. Dan kaos kakinya cuma 20.000, mendingan beli online aja. Udah diantarin sampai rumah. Kalau ongkirnya gratis, apalagi? Udah 20.000, nggak mikir itu. Nggak mikir sama sekali. Nah toko-toko yang jual 20.000-an tadi kan ya, kaos kaki yang 20.000-an, bahkan yang selusin berapa gitu ya, pasti terancam lah dengan ini ya. Nggak ada lagi orang yang mau beli gitu. Ada sih, tetapi sebagian besar sekarang seorang sudah pakai online. Nah mulailah platform-platform mulai transaksi online. Nah TikTok mulanya memang bukan sebagai platform transaksi ya. Itu bukan ya. Tapi kemudian pintarnya si perusahaan yang membuat TikTok, si ByteDance itu, dia mengimplementasikan fitur-fitur yang dilakukan untuk transaksi. Nah kalau kita misalnya melakukan transaksi ya, misalnya transaksi katakanlah di commerce kan sudah disiapkan semuanya, ada shopping cart dan segala macam, pembayaran udah nyaman ya, memang mereka didesain untuk transaksi. Tapi kalau aplikasi yang lain yang bukan untuk transaksi digunakan untuk transaksi agak ribet dikit ya. Sebagai contoh WhatsApp itu kan bisa ya kita menggunakannya untuk transaksi, tetapi ada sedikit ini kan, karena kita memang dia didesainnya untuk chatting ya, untuk chatting tapi tidak untuk transaksi. Bisa digunakan untuk transaksi bisa ya, tetapi tidak seamless ya. Misalnya saya ngelihat fitur makanannya atau lihat produknya kemudian saya bayar langsung dari situ ya, bisa sih, tapi susah. Nah siapapun yang bisa membuatnya menjadi seamless seperti platform e-commerce, menarik. TikTok membuatnya demikian. Jadi dia melihat fitur-fitur yang ada dari tempat lain kemudian diadopsi. Diadopsi itu dengan kata lain untuk nyolong. Idenya dicolong atau diadopsi kemudian dilakukan di situ. Seamless, sehingga orang-orang kalau melihat produk ya, terus dia impulsif ya, langsung bisa beli, dibelinya di situ. Ngapain lagi mikir tempat lain kalau harganya sama atau bahkan lebih murah. Gitu ya. Yang itu menurut saya susah dibendung ya. Kalau itu mau dibendung susah ya. Hal-hal yang lain tadi ya, misalnya gara-gara itu toko offline menjadi hilang.
Ini menurut saya itu sesuatu yang memang nggak bisa dilawan ya. Kita membatas-batasin gimana juga nggak bisa. Itu misalnya gini, ada jalan ya, jalan yang terbuat dari aspal, sama orang suruh muter-muter lewat jalan yang becek. Memang jalan yang becek ini ya, tanah pemandangannya bagus. Orang akan lari ke sana semua, nggak lari ke sana semua, tapi akan ada orang yang tetap akan mempertahankan gitu karena melihat pemandangannya. Jalan yang lurus, yang mungkin aspal ini mungkin pemandangannya tidak menarik, tapi orang kan lari ke situ ya, nggak bisa dibendung itu ya. Itu ya, jadi itu kemudahan itu tidak bisa dibendung kemudahannya. Orang akan lari convenience. Nah, ada hal-hal yang lain, misalnya kalau orangnya jualan dari luar negeri. Nah, ini yang lain ceritanya ya. Tapi ini satu-satu dulu ya, yang lain ceritanya. Memang ini harus kita pisah-pisahkan ceritanya gitu ya. Nah, yang ada hal lain ya sebetulnya ini yang culture-nya agak sedikit berbeda ya. Tadi ya, itu semuanya itu yang diuntungkan apa? Customer ya, pembeli, pelanggan, pengguna itu yang diuntungkan. Ada kasus yang lain yang mengatakan bahwa ini kalau cerita lain apa namanya, tidak sehat ya, bukan. Apa namanya, pertandingan yang tidak sehat, bukan pertandingan ya, tidak sehat. Ini contoh di Amerika nih, agak aneh juga ya, tapi contoh di Amerika. Dulu ada yang namanya web browser ya. Web browser kan kalau sekarang pakai Firefox, Chrome segala macam kan gratisannya. Dulu web browser yang membuat itu salah satunya adalah Netscape. Netscape itu perusahaan yang bagus yang membuat web browser yang akar-akar dari ini semuanya itu ya, web browser itu yang bagus buatan Netscape. Netscape menyediakan fitur yang gratisan dan fitur berbayar. Jadi Netscape itu perusahaan yang jualan web browser, web itu, teknologi web itu Netscape. Ya. Awal-awalnya dia karena nggak ada yang paham, yang kenal lagi. Kemudian muncullah bahkan Microsoft waktu itu ketinggalan dan mereka tidak sadar ya hebatnya dunia internet ini. Baru mereka sadar, kemudian mereka membuat yang namanya browser yang namanya Internet Explorer, EA, Internet Explorer. Nah, bayangkan gini, ini ada satu perusahaan Netscape yang membuat web browser jualan, base-nya tuh dari web browser. Ini ada perusahaan yang membuat sistem operasi namanya Microsoft, sistem operasi namanya Microsoft Windows. Nah, kemudian dia membundle atau menyertakan Internet Explorer menjadi bagian dari Microsoft Windows-nya ini. Maka dia, dikatakan tidak sehat, persaingan tidak sehat karena dia membunuh si Netscape ini. Jadi Netscape ini tidak bisa berusaha atau sulit untuk berusaha karena ada produk gratisan yang sudah ditanamkan di Windows. Karena Netscape juga dijalankan di atas Windows dan juga di sistem operasi lain lagi ya, Unix, Mac dan lain sebagainya, tapi dia juga di atas Windows. Nah, ini menjadi tidak sehat. Kalau di Amerika itu akhirnya waktu itu ya keputusannya dulu ya, bahwa Microsoft harus melepaskan atau mengunbundle si Internet Explorer ini. Jadi orang boleh mendapatkan Internet Explorer secara gratis pun boleh, tapi orang harus melakukannya nggak serta-merta langsung menjadi bagian dari Windows, tapi orang install Windows, kemudian kalau dia mau ya download Internet Explorer, pasang sendiri gitu ya. Lucu ya kan, bagi Microsoft kalau dilihat dari kacamata Microsoft, lucu kan, saya ngasih produknya ini gratis. Saya nggak membebankan apa-apa kepada customer. Customer kan dibuat senang gitu ya. Dia dapat produk gratis, sudah terinstall pula dengan Windows-nya gini ya ini. Nah, tapi kalau dari kacamata pemerintah Amerika waktu itu tidak sehat karena ini persaingan tidak sehat karena ada perusahaan lain yang ini ya, harusnya mereka bertempur sehingga kalau ada kompetisi gitu maka sebetulnya produknya akan menjadi lebih baik, rakyat akan mendapatkan atau user akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih baik dan tidak dimonopoli oleh sebuah perusahaan. Karena kalau nanti dimonopoli perusahaan maka ini mati gitu ya, maka fiturnya itu hanya suka-suka yang dimiliki oleh perusahaan ini. Itu ya, persaingan tidak sehat itu gitu. Nah, ini juga apakah dianggap persaingan tidak sehat? Menurut saya balik lagi ke antara TikTok yang itu, menurut saya nggak juga sih, karena ya itu tadi ya. Jadi ini TikTok awalnya bukan media e-commerce ya untuk melakukan gitu. Apakah dia dianggap persaingan tidak sehat? Kemudian dia punya fitur transaksi di situ? Ya menurut saya nggak juga sih ya, karena ada alternatif ini. Tapi bisa juga kalau dianalogikan tadi ini nggak fair ya. Karena udah ada di situ, tiba-tiba orang kalau pergi ke platform lain ya, pergi ke platform lain untuk berdiri itu, nggak tahu ya, ini gray area, tapi menurut saya sebenarnya rada tidak ya, gitu ya.
Nah kalau sekarang ini lain lagi ya, mungkin dari kacamata lain lagi adalah kalau platform jualan kan sudah jelas ya, jualan, transaksi behaviornya sudah jelas. Bahkan mungkin perusahaan ini juga diharuskan membayarkan pajak, penghasilannya segala macam berdasarkan transaksi, bisa kelihatan transaksinya berapa, pendapatannya berapa, karena ini perusahaan memang berdasarkan transaksi. Kalau perusahaan chatting ini atau perusahaan video atau perusahaan upload gitu kan ya, mereka tidak equip atau mungkin tidak menyediakan fasilitas itu ya. Tapi kalau itu pun sama ya, dia di treat sama ya, ada treatment sama seperti perusahaan satunya lagi, ada perusahaan di Indonesia, kemudian dia juga bayar pajak, transaksi bayar pajak, seharusnya nggak masalah ya. Kalau itu pun tadi dipecah menjadi dua perusahaan, adalah satu perusahaan yang tadi ya untuk upload video segala macam ya, promotion segala macam, dengan perusahaan transaksi, bisa sih. Ya itu kayak tadi ya, kayak Microsoft harus dipecah itu ya produknya. Yang dirugikan tentu saja user, tapi tadi menimbulkan persaingan yang sehat. Apakah ini juga demikian ya? Agak beda sih menurut saya kacamatanya. Maafin ya kalau bahasannya ladang ngelantur-ngelantur dan mungkin tidak relevan juga ya. Sekedar ini mencoba melihat ya alur berpikir orang-orang kan beda ya, dari kacamata penyedia jasanya ya, penyedia jasa e-commerce, ada penyedia jasa TikTok ya, ada juga dari user ya, pelanggan, pengguna, ada juga dari regulator melihatnya ini ya, regulator yang tadi transaksi commerce, ada regulator juga dari teknologinya ya, informasi, ada juga regulator dari persaingan tidak sehat gitu. Ini memang harus dilihat dari kacamata yang berbeda ya. Jadi kalau menurut saya sih jangan nyalahkan pemerintah ya. Jadi karena pemerintah pun membalance ini ya, membuat satu environment yang baik bagi kita ya sebagai user dan juga bagi lingkungan industrinya. Itu memang peran pemerintah itu ya, membuat playing field-nya menjadi level sehingga orang-orang ini bersaing, berkompetisi, sehingga kita punya fitur yang bagus yang tidak dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Gitu ya, jadi itu juga, dan pemerintah juga akan menata ini juga supaya nanti kalau ini perusahaan yang bayar pajak fair ya, fairness bagi semua orang gitu. Nah ya itulah ya, jadi kita coba lihat dari kacamata semuanya, jadi kita tidak membuat judgement dari satu kacamata saja gitu. Jadi kalau menurut Pak Budi gimana? Kompleks ya. Menurut saya sih ya, saya lihat dulu lah ya, nanti ya sebaiknya gimana. Berarti saya harus ikut jualan juga di TikTok untuk memahami itu ya. Oh ya, saya juga punya TikToknya sih, cuma ya gitu-gitu aja, followernya juga cuma nggak tahu berapa, 100, 150. Tidak mencari follower di sana, saya cuma pengen dapat feel-nya ya. Oh iya, satu lagi juga, kalau misalnya Anda punya account ya yang namanya ya ambil juga di TikTok. Kenapa? Karena sebelum diambil orang gitu. Saya aja di TikTok udah nggak sempat. Kan saya di mana-mana account saya Rahart ya, karena masalahnya Raharjo dipotong aja sih, itu historical reason ya. Saya coba di TikTok udah diambil orang. Akhirnya saya pakai Bung BR berapalah gitu ya. Nanti saya sertakan link ini ya, TikTok saya di sini. Siapa tahu Anda pengen lihat TikToknya Pak Budi yang nggak kena. Gak ada apa-apanya sih. Iya, cuma supaya tahu aja ya gitu. Ini udah 18 menit. Ini saya dingin. Obi katanya kalau kopi nggak boleh dipanasin lagi katanya ya, pakai microwave atau apa ya. Jadi gimana dong, udah dingin? Masukin kulkas aja ya. Aduh, kalau saya panasin lagi lewat microwave supaya panas ya. Begitu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semua ya.